Kebalik sebentar. Keganjil kursi ini tuh. Nah. Belum tengah sih, kurang sini lagi. Kok belakang merah-merah apa sih? Itunya di belakangnya coba. No. Emang kayak gitu. Ya kamu mundur coba tuh. Backgroundnya kayak gitu emang. Hah, merah? Kayak gitu. Ada merahnya? Kenapa ada merah? Enggak, coba mundur. Sama aja. Nova darling. No. Kenapa backgroundnya ada merahnya gini? Ini tuh. Oh, Mbak Resi. Suruh masuk. Mas, tapi diukur dulu ya. Diukur dulu. Dia tamunya sini. Dia tamunya sini. Dijemput aja, Nova. Nova yang jemput. Nova jemput. Cepet toh. Udah di bawah dia. Halo Mas Imam. Kita ketemu jarak jauh ya. Belangkonan.
Kemarin kok nggak ikut Mas ke Slengseng? Oh, repot Mbak, deadline-nya banyak. Jauh ya? Jauh juga ya? Iya juga sih. Aku setting dulu. Udah masuk peserta? Belum ada. Belum. Mas, backgroundnya boleh diganti nggak? Ya, aku setting bentar. Oke. Tempatku kok cuma satu ya, biasanya 2 Windows. Apanya? Satunya buat setting tuh nggak muncul. Oh ini dia. Kita hari ini ke Toba. Kita jalan-jalan ke Toba. Belum ada yang masuk. Berapa orang yang berangkat kemarin? Kurang Mas Imam aja. Berapa hari ya? Hah? Berapa hari Apa ya? jalan-jalannya? Nggak jalan-jalan, jalan-jalan virtual. Oh, jalan-jalan virtual. Kira jalan-jalan beneran. Enggak, kan belum dapat izin. Kita kalau udah dapat izin. Kalau belum dapat izin, iya nanti resikonya tinggi. Kayak kemarin yang ke mana? Ke Manado itu ada yang kena juga. Wow. Ini bajuku kenapa ikutan berwarna? Apa? Tapi bagus lah berwarna. Karena gitu. Mas Imam pakai baju kotak-kotak. Jadi kayak menyatu sama backgroundnya Mas. Malah bagus kok. Tembus pandang. Mas Imam tembus pandang. Materi kita hari ini apa ya Mas ya? Aku belum pernah sama Mas Imam nih baru kali ini. Kalau nggak salah media sosial, cuma aku tanya dulu deh pesertanya. Loh. Sebentar kok backgroundnya. Membangun pasar melalui media sosial ya, bener ya? Iya. Wait Mas. Ya udah. Nggak apa-apa deh. Peserta ini sudah pakai media sosial apa? Instagram, ada Facebook, Toba kan? Mereka udah pakai ya? Belum semua sih Mas. Waduh. Rencana aku kasih gimana ngelola kontennya sih. Kalau belum? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak cocok ini sama ini. Nggak apa-apa Mas. Jadi kayak ditanya dulu karena yang kalau di sana memang masih ini banget sih, masih alami aja ya kita bilangnya masih alami masih alami mereka. Rias gitu ya. Belum ada yang masuk. Kita tunggu. Toba tuh Mbak Ami ya ininya. Sampingnya. Kamu mau ikut aku di sini, Po? Nggak apa-apa. Siapa itu? Nova. Oh. Sini, daripada aku sendirian di sini, kamu duduk sini nemenin aku. Deadline ya. Ini Toba ya? Kalau Toba udah sih Mas. Aku ingatnya Lombok. Toba tuh udah sih, udah lumayan. Ada yang pakai Facebook, Instagram juga ada sih. Ada yang udah bagus banget, ada yang belum.
Yang kemarin gantiin aku siapa jadinya? Pak Iwan. Pak Iwan. Nggak dikasih tahu ini si siapa? Mas Yudi. Oh Mas iya. Yudi itu tanya fixnya gimana jadwal. Udah kadung aku ngiyain jadwal yang lain. Tak tunggu-tunggu Mm-mm. dia confirm. Nah iya, itu ditanya mau kamu atau aku yang hubungin, aku aja katanya. Ya udah, dia Makanya yang itu. mau hubungin Mas Iwan, makanya jadi aduh. Udah ada peserta yang join satu. Halo, selamat siang Ibu Pasu. Halo, Ketemu lagi. Kita ketemu lagi hari ini. selamat siang Bu, apa kabar? Baik, baru aja kemarin kita ketemu ya. Iya. Tapi partner saya hari ini beda. Kita sama Mas Imam. Halo Ibu Pasu. Halo Pak Imam, Salam kenal. salam kenal dari Iya. Toba. Oh iya, dari Toba. Jauh sekali dari Toba. Bapak yang jauh. Oh, saya yang jauh. Iya, Saya kita. kira Ibu yang jauh, saya yang jauh. Iya. Siap, Ibu. Usahanya apa, Ibu? Saya usaha bikin souvenir berbahan kain. Bikin souvenir berbahan kain. Iya. Kayak apa itu produknya, Bu? Kain, sebentar ya Pak. Sebentar. Di Toba itu, khususnya kota Balige, ada dari tahun 40-an, kota ini sudah terkenal dengan produk mandarnya. Mandar Balige namanya. Itu motifnya, ini tenunan bukan apa ya, ATBM ya? Alat tenun bukan mesin ya. Sorry, bukan ATBM, mesin, sorry. Oh, Tekstil. mesin. Iya, tapi coraknya itu kotak-kotak, Pak. Berbagai warna, berbagai corak, ada yang kecil-kecil, ada yang agak besar. Itu topi ya, Bu ya? Ya, saya buat bucket hat, saya buat bandana, tote bag, Iya. souvenir kecil lainnya, yang meriah terjangkau. Iya. Kayak motif kain sarung, Bu ya? Nah, benar. Ya, dari motif kain sarung, dan dari awal memang ini diproduksi untuk sarung. Banyaknya dipakai oleh ibu-ibu ke ladang atau sehari-hari di rumah karena daerah ini kan dingin. Jadi sehari-hari di rumah, kegiatan sehari-hari. Nah, sampai tahun kemarin peruntukan kain ini masih sarung atau bedong bayi. Nah, jadi 1,5 tahun lah ya, saya mulai buat souvenir kecil. Pasar wisata, Bu ya? Kenapa, Pak? Pasarnya untuk wisata. Iya, untuk wisata, tapi karena kita nggak bisa ngandelin wisata tok ya. Jadi belajar online, ya sebagian kirim, lebih besar malah online karena saya masih cuman punya rumah produksi. Memang sih belum sudah dikunjungin sama teman-teman, tapi belum siap untuk jadi kayak mini store yang gimana gitu. Online-nya pakai apa, Ibu? Kenapa, Pak? Online-nya pakai apa sekarang? Suaranya kurang jelas, Pak. Online-nya pakai apa sekarang, Bu? Online-nya masih FB, Instagram, WA bisnis ya, sesudah ada pelatihan terpaksa nggak ketinggalan WA bisnis. Iyalah. Google
bisnis udah daftar tapi verifikasinya belum. Jadi masih cuman baru kenalan fitur-fiturnya. Baru itu Pak, belum berani masuk marketplace karena tenaga kerja masih terbatas. Saya takut nggak kekejar. Kalau masih efektif nggak apa-apa, pakai FB, pakai Instagram, selama itu masih efektif, aja Bu. Sambil nanti pelan-pelan pakai alat yang lain. Iya Pak, sambil mempersiapkan tim dan mampu memanage keterbatasan yang masih ada. Kita mulai sekitar 5 menit lagi ya Mas Imam ya, sambil nunggu yang lain. Oh, oke. Nggak apa-apa, nanti biasanya sambil jalan tuh teman-teman pada gabung satu-satu. Kita mulai 5 menit lagi. Teman-teman yang lain ini kemana Ibu? Serta yang lain. Kalau sebentar dijapriin ya. iya, kalau bulan lalu itu saya nanya kemana Pak? Jam bubuk siang katanya. Saya ketawa. Karena di Toba lagi mendung-mendung gimana gitu kemarin. Ini lagi mendung atau lagi panas di sana, Bu? Mendung, dari pagi mendung. Oh, enak kayaknya ya, Jogja panas banget. Buat yang kurus gak enak, Bu. Kenapa? Dingin. Saya nggak kurus ini kayak keluar. Buat saya. Itu Bu Rianti udah gabung. Udah, selamat siang Ibu Rianti. Ketemu lagi. Selamat siang Ibu. Mungkin ini nggak dengar, nggak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung. Semoga nggak bosen lihat ketemu saya lagi. Boleh sambil ini kali ya, nanya-nanya ya. Boleh. Pak, menurut Bapak, usaha mikro kayak saya ini nih, yang banyak kan malah milimikron kalau ada, masih kecil. Itu bagusnya produksi, bukan ya, maksudnya apa perlu untuk memakai berbagai macam media digital marketingnya atau cukup fokus di 2 atau 3 aja? Karena kan perlu waktu untuk dan komitmen untuk mengelola itu semua gitu. Dan kalau iya, kira-kira mana yang paling apa ya, tepat untuk jadi pilihan? Sorry. Kalau pengalaman Ibu ya, pengalaman itu lebih baik memang sebenarnya kalau tool digital kan ada banyak. Iya. Mungkin di program ini Ibu belajar dari mentor-mentor yang lain, itu ada banyak pilihannya. Nah, cuma kalau kalau untuk biar fokus, memang saya sendiri pakai semua platform Ibu. Sebentar, kayaknya ini saya agak terganggu koneksi. Sebentar.
Nah, saya kembali lagi. Halo Bu Fasu, bisa Ya, dengar suara saya? ya cukup bagus, Pak. Iya, tadi nerusin yang tadi. Kalau menurut saya ngambil 2, 3 itu sangat lebih bagus Bu daripada semuanya dipakai tapi nggak ada yang fokus kayak gitu. Saya Oke. sendiri pakai semua platform, website punya, YouTube punya, sosial media yang lain punya. Cuma nggak semuanya memang dijadikan prioritas untuk dikelola Bu. Oh Saat gitu. ini iya, hanya ngelola YouTube sama website aja optimal sama bikin aplikasi. Itu aja optimal. Selebihnya nggak dikelola, hanya bikin akun aja kayak gitu. Oke, itu sama. Kalau saya YouTube, aplikasi sama website. Instagram itu dikelola tapi nggak serutin YouTube. Artinya itu Bapak benar-benar mengelola, artinya memberikan apa namanya, full waktunya untuk itu, atau ada menyiapkan satu orang untuk memaintain itu, atau hanya nyambi? Iya, ya pastinya dikelola full Bu. Jadi pengelolaannya kan tinggal manage ya. Artinya bisa kita sendiri atau bisa admin kita yang untuk dipasrahin untuk kelola. Nah yang pasti itu dikelola setiap hari. Misalnya bikin konten. Kalau YouTube itu ya bikin video minimal seminggu 3 kali. Website juga sama. Terus misalnya aplikasi itu paling nggak seminggu bikin aplikasi 1, 2 kayak gitu Ibu. Ya, prinsipnya dikelola. Kalau yang ngelola siapa itu kan tinggal kita ini tinggal hitung-hitungan kita. Selama hitungan Dana. kita masuk, biar orang gitu ya nggak apa-apa. Nah, ini nih, apa namanya, masalahnya usaha mikro. Kalau Mm-mm. ya kita sadar banget bahwa kita memang harus main di digital marketing. Tapi kalau harus Mm-mm. untuk spend atau apa namanya, mengupah Udah satu spend orang, money, bayar ya, orang. mengupah Mm-mm. satu orang untuk memaintain itu dibandingkan dengan mengejar produksi. Artinya anggap keterbatasan dana dan lain-lainnya ada, Mm-mm. mana dulu didahulukan? Memproduksi dulu atau meng-hire satu tenaga di marketing untuk mengelola ininya? Sebetulnya ini pertanyaan kayak telur sama ayam aja, mana yang Iya, duluan ini. ya, Tapi gini, saya membayangkan seperti ini. Wajar jika teman-teman UKM memang semuanya kan sekarang dikelola sendiri. Kalaupun ada yang bantu, biasanya kebanyakan bantunya di produksi. Nah, cuma kalau memungkinkan untuk misalnya nih untuk nambah satu tenaga di admin itu masih dirasa terlalu berat, ya. nah Ibu bisa handle dulu, pemilik bisa handle dulu untuk mengelola platform-platform digital itu. Sampai kapan? Ya sampai paling tidak pasarnya mulai tumbuh, untungnya mulai bisa membayar satu tenaga lagi untuk ngelola sosial medianya atau ngelola digitalnya. Nah gitu kira-kira Ibu. Jadi nggak apa-apa dikelola dulu sampai nanti pasarnya mulai perlahan mulai naik.
Dan ketika naik itu kan ada margin. Nah, marginnya itu kira-kira bisa membayar tenaga. Kalau dipilih tenaganya untuk digital atau untuk produksi, sekarang saya tuh bisa jualan tanpa punya produk, Ibu. Oh, nah kan artinya karena usaha saya masih kecil, tenaga produksi masih terbatas. Bukan nggak mau nyari, tapi susah nyari. Di daerah saya ini bukan kota yang kreatif seperti Jogja, Bandung gitu, Surabaya, Jawa Timur. Jadi sambil nyari, saya hanya bisa mengakali untuk ya di sisa tenaga di malam hari. Apa itu cukup efektif? Atau saya harus putar jadwal gitu? Ibu produksi sendiri ya? Berarti baru 3 orang Pak, karyawan 2, saya 1. Sementara pekerjaannya yang pekerjaan apa ya? Bukan yang benar-benar harus dilakukan dengan tangan, dengan waktu gitu. Kalau menurut saya, Ibu concern dulu ya tetap bantu di produksi, oke gitu ya. Tapi digitalnya mulai di arrange dengan benar, Bu. Misalnya kontennya mulai digarap. Terus yang kedua, misalnya kalau mau buka marketplace, mulai buka aja, Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya pasarnya banyak, jangan khawatir juga. Di daerah Ibu banyak perajin yang sama kan ya? Daerah saya di Bali G itu pengrajin seperti ini yang sama dengan saya nggak ada, tapi yang berbahan lain, produknya hampir berbeda, agak berbeda dengan produk saya juga baru ada. Tapi tidak banyak. Sekiranya kalau mereka buat produk kayak punya Ibu mampu kan ya? Mampu. Nah, kalau mampu Ibu nggak usah khawatir, genjot pasarnya aja dulu, gedein, nanti kalau memang pasarnya naik, kalau kapasitas produksi sendiri nggak mampu untuk menangani, Ibu bisa join dengan membantu teman-temannya untuk suruh bikin produk yang kayak sama kayak Ibu. Terus Ibu, ya istilahnya Ibu inilah bermitra dengan teman-teman untuk nyuplai produk ke Ibu. Itu lebih efektif dibandingkan Ibu langsung nyari tenaga sendiri. Oke. Jadi sementara memang harus handle ininya. Tapi memang kalau malam kurang efektif ya Pak, karena orang baca besoknya mungkin udah terlewat ya. Justru malam itu jam efektif, Ibu. Oh ya? Di beberapa kasus platform saya, traffic paling tinggi itu di antara setelah Isya itu sekitar jam setengah 8, jam 7 setengah 8 itu, ya. Sampai jam 10, jam 11 itu traffic paling bagus itu. Oh gitu ya Pak. Sama pagi itu sekitar jam 7-an atau jam 6, jam 7 itu. Terus kalau siang itu sekitar jam 1, jam 2. Jam 12, jam 2. Jam istirahat. Ya, jam istirahat. Nah, kalau mau ngelola di jam-jam itu aja Ibu untuk maintenance ininya, sosial medianya. Oke. Saya catat dulu nih. Jam efektif jam efektif sosial media, karena memang di jam-jam itu orang cenderung punya waktu luang kayak gitu. Iya. Dan itu kasus di sosial media saya, dari Instagram sampai YouTube itu traffic paling tinggi memang di area-area jam itu. Mana nih kawan-kawannya ya? Yuk Mas Imam, kita mulai aja, sudah jam 13.23. Selamat datang Ibu Rosita yang baru saja bergabung. Nanti kalau ada peserta yang join biar langsung masuk aja. Oke. Selamat siang semuanya, selamat ketemu lagi dengan saya Giovanni. Hari ini saya bersama dengan Mas Imam yang akan sharing dan menyampaikan
beberapa informasi terkait sosial media ya Mas, Iya, iya, atau betul. terkait bidangnya Mas Imam nanti secara khusus. Eh, ini pesertanya, oh ya perempuan semua ibu-ibu, nanti kalau mau tanya bisa di sesi tanya jawab atau langsung ke chatbox seperti biasa aja. Oke Mas Imam, sekitar 1 jam ke depan kita akan bersama-sama dalam acara ini. Selamat siang, terima kasih. Baik, Mbak Giovanni, saya Ya. langsung saja terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Ibu Rianti, Ibu Rosita, dan Ibu Asu. Nah, ini baru bertiga, kita nggak apa-apa ya, malah efektif nanti belajar berdiri. Siang, Ibu. Nah, saya nanti akan banyak ngomongin tentang sosial media, Bu, tetapi nggak bikin akunnya ya, tidak bikin akunnya, nanti lebih banyak bagaimana sih cara mengoptimalkan si sosial media ini untuk berjualan, kayak gitu. Nah, pengalaman saya basic sebetulnya sama kayak Ibu semua, pelaku usaha juga. Dari 2007 itu sudah bikin sablon kaos, terus waktu itu di Bandung, terus balik ke Jogja. 2010 investasi macam-macam, nyablon dan sebagainya. Cuma berpikir waktu itu kan benar-benar offline tuh, pasarnya terbatas, hanya sekitar ya kalangan tertentu yang kenal-kenal aja. Nah, berpikir gimana caranya kaos itu bisa sampai ke berbagai daerah. Nah, termasuk juga di Sumatera Utara itu dulu saya punya klien, di Aceh juga punya klien kayak gitu. Nah, dari sanalah mulai saya belajar otodidak di digital, di pasar online. Waktu itu belum sekrodit sekarang, sosial media adanya pun baru kalau nggak salah Friendster di tahun-tahun itu. Facebook mungkin ada Facebook, tetapi belum se-booming saat ini, Instagram apalagi. Nah, dari sana yang ada adalah website. Nah, saya belajar otodidak website, saya optimasi gimana caranya website ini bisa muncul di Google halaman pertama. Nah, 3 bulan dioptimasi, dikelola, itu beneran muncul di Google halaman pertama dan panen raya waktu itu. 2014 sosial media mulai booming, waktu itu Facebook boomingnya 2013-2014. Nah, mulai dengan belajar bagaimana sih mengelola Facebook agar formal untuk masarin produk. Belajar bikin fanspage, belajar bikin konten, belajar juga ad-nya kayak gitu. Nah, ad-nya juga kalau nggak salah ada materi atau pelatihan tentang ad di sini ya. Nanti Ibu bisa belajar. Nah, dari sana 3 tahun kemudian 2017 itu tren dari sosial media mulai beralih nih. Kalau awalnya hanya kita hard selling, jualan di sana. Nah, di 2017-an itu sudah mulai kenal dengan yang namanya content marketing. Nah, saya belajar content marketing, gimana content marketing di Facebook, gimana di Instagram, dan juga di YouTube. Dan pada akhirnya bikin channel YouTube tentang tentang digital marketing juga. Banyak konten-konten saya di YouTube itu tentang digital marketing. Channelnya Satu Asa untuk Indonesia jika Ibu mau belajar tentang digital marketing lebih jauh nantinya. Nah, yang pengalaman saya dari 2017 ngelola sosial media dengan prinsip content marketing, jadi belajar untuk saat ini jika kita menggunakan Facebook, kita menggunakan Instagram atau media sosial yang lain, yang isinya itu hanya jualan, misalnya setiap hari post produk, posting foto produk, dikasih harga, dikasih keterangan produknya atau bahannya apa saja. Nah, itu kecenderungannya malah saat ini itu agak dihindari oleh audien. Jadi kalau kita punya follower, kalau kita punya pertemanan di Facebook, kalau isinya setiap hari hanya jualan, itu malah cenderung dihindari. Maka dari itu, Ibu semua, kita nggak bisa lagi yang namanya hanya jualan, hanya posting dan jualan di
sosial media. Dan untuk itu kita harus mulai mengerjakan atau mulai membuat yang namanya konten marketing. Nah, apa itu konten marketing, Mas? Kalau ada yang tanya. Konten marketing itu gampangannya, Bu, gimana caranya kita itu bisa menjangkau lebih banyak orang lewat konten-konten kita. Konten yang seperti apa? Konten tentu saja konten yang disukai atau diminati atau apa ya? Aku bilang ya disukai sama si audien kita. Jika audien suka dengan konten-konten kita, maka secara tidak langsung sebetulnya peluang kita untuk menjangkau calon konsumen yang lebih luas itu jauh lebih tinggi. Nah, itu gambaran simpelnya seperti itu, konten marketing. Namun sebelumnya saya pengen share screen, ibu-ibu. Saya share screen terlebih dahulu. Bahkan saat ini tuh saya lagi ngembangin beberapa aplikasi, Bu, e-book model kayak gitu. Karena memang trennya lagi ke sana. Saya cari materinya dulu. Share screen saya sudah masuk, Bu, ya? Ya. Oke, saya lanjut. Nah, sebelum kita membahas apa itu konten marketing lebih jauh, ini aku mau sedikit kasih insight dulu sebetulnya berapa sih potensial market yang ada di Indonesia dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita lebih dari 272 juta jiwa. Dan yang pakai internet itu, ini data awal Januari kemarin, 2020, awal tahun kemarin. Yang gunain internet di Indonesia itu lebih dari 175 juta jiwa. Itu artinya sebetulnya ini adalah potensial market yang bisa kita dapat. Kalau tadi Bu Pasu belum pakai marketplace, baru pakai sosial media, next ya jangan ragu-ragu karena memang pangsa pasarnya luar biasa gede sekali di Indonesia ini. Saya sendiri traffic dari YouTube itu per bulan baru sekitar di angka 168 ribu visitor unik atau pengunjung yang memang basisnya adalah akun-akun mereka. Ada 168 ribu, lumayan tinggi. Dan itu juga pada akhirnya mengkonversi produk-produk yang saya jual. Nah, terus yang lebih menarik, kenapa kita harus pakai internet, teman-teman? Ini dia. Rata-rata orang di Indonesia itu buka internet di setiap harinya itu lebih dari 8 jam atau sepertiga hidupnya itu dia ada di internet. Mungkin ternyata banyak ya. Iya. Lama ya. Nggak kerasa. Ini mengurangi switch dengan jam tidur kayaknya ini. Bisa jadi. Ya mungkin nggak lama-lama ya kita bukanya. Misalnya sekilas buka. Itu kalau di total rata-rata orang Indonesia itu 8 jam 51 menit. Lebih dari sepertiga hidup kita itu ada di internet. Bahkan mungkin kalau saya sendiri saya pastikan lebih kalau saya sendiri. Kenapa? Karena nyari uangnya ada di sana. Iya. Makanya ya hidupnya emang hidup di internet kayak gitu. Terus yang menarik teman-teman, dari sekian 172 juta itu, 74%-nya itu nyari informasi, nyari produk, kalau itu dia mau beli produk, itu buka Google. Nah, pertanyaannya, bisnis kita itu ada di sana belum? Nah, kalau belum, ya segera bisnis kita harus ada di pencarian Google. Caranya gimana? Teman-teman kemarin sudah belajar tentang Google Bisnisku, itu yang lokal SEO. Nah, sembari nunggu kode verifikasi yang lewat mulai dikelola Ibu. Posting foto-foto, kalau punya foto-foto, foto produksi, foto produk, foto tempat, diposting aja di Google Bisnisku sambil nunggu kode verifikasi.
Soalnya kalau hanya sudah dibuat, terus nggak pernah ada aktivitas, nanti dianggap sama Google itu ya ini ya hanya Oh, kayak hantu aja. Dia nggak akan ngirimin kode verifikasi karena memang oh gitu. dianggapnya iya, Jadi dianggap sambil menunggu kita boleh aktif ya. iya boleh aktif. Oh, Misalnya posting-posting di fotonya aja dilengkapi. oh gitu ya, Pak. Setiap hari kalau punya 1-2 foto, upload. Nah, semakin rutin aktivitasnya, Google membaca, oh ini memang usaha ini memang aktif nih. Nah, Oke. nanti dia mau ngirim kode verifikasi. Nah, ini memang jadi kendala sebagian besar pelaku usaha, Bu. Iya, Pak. Nunggunya kok nggak, banyak yang ngeluh kok nggak dikirim-kirim ya posnya, kode verifikasinya. Nah, rupanya ketika kita cek lagi, mereka ya hanya sekedar bikin dan dibiarkan saja. Jadi ya wajar aja kalau Google menganggapnya seperti itu. Oke. Nah, saran kami sembari nunggu nanti diaktifkan. Iya, ini gara-gara COVID aja nih, gara-gara corona ini. Dulu sih bisa otomatis kita daftar itu bisa otomatis verifikasi. Namun selama masa COVID ini memang harus pakai pos kebijakan mereka. Tapi jangan khawatir, nanti pasti diverifikasi. Terus yang menarik lagi, orang itu cenderung shifting. Shiftingnya apa? Kalau dulu belanja itu senang ke mall, senang jalan-jalan kayak gitu. Jalan-jalannya masih ya, tapi belanjanya ini mulai berubah. Angkanya sebelum COVID itu di angka 40% orang itu belanja online setiap harinya. Maksud apalagi di COVID ini, di selama corona ini, orang cenderung lebih banyak lagi belanja lewat online. Bahkan saya sendiri kalau beli apa-apa, selain beli belangkon ini, semuanya yang saya pakai hari ini saya beli dari Tokopedia ataupun Bukalapak. Jadi saya mendingan bayar ongkos kirim 20.000 dibandingkan saya harus ke Malioboro, macet, panas, nyari parkir mobil susah. Ya mendingan barangnya dikirim sampai rumah. Yang penting ukurannya waktu beli saya pastikan ukurannya pas, ukurannya sekian kali sekian dan sebagainya. Nah, pokoknya kecuali belangkon ini yang aku pakai ini semuanya produknya Tokopedia sama Bukalapak. Terus setiap hari juga di keluarga saya ini, Bu, sekarang itu cenderungnya GoFoodan. Jadi hampir setiap hari itu GoFood. Maksudku aku mau bilang, sebetulnya orang-orang bertipe kayak saya ini di Indonesia itu banyak sekali. Bahkan nggak hanya di Indonesia ya, mungkin mulai di suburban atau di desa seperti Ibu di desa apa di kota ya? Nanti saya ngomong desa salah lagi. Ibu kota kabupaten, Pak. Ibu apalagi di ibu kota kabupaten, masuk di area kotanya lah di kabupaten, apalagi di area ibu kota kayak gitu, orang cenderungnya mulai paham banget, mulai sadar banget untuk pakai pesan online, bahkan cenderungannya memang ke sana. Nah ini potensi untuk kita raih kalau ibu-ibu produknya belum ada di Tokopedia atau di Shopee, mulai deh bikin akun di sana. Nggak tahu nanti ada materi nggak tentang marketplace itu? Sudah. Oh sudah. Nah mulai deh bikin akun dan upload produk di sana. Menyenangkan jualan di sana itu kalau ibu-ibu mau concern. Nah cuma hari ini kita akan ngomongin lebih banyaknya nanti di sosial medianya. Ini Bu, kalau ngomongin sosial media di Indonesia, ada paling nggak 5 teratas. Siapa yang setiap hari nonton YouTube? Saya sih wajib cari ide. Oh, wajib cari ide, bagus lah. Ya, Nah, YouTube itu sosial media yang paling gede digunakan di Indonesia, Bu. Kalau Ibu punya usaha, nah sekarang jangan hanya nonton, Bu. Gimana caranya usaha Ibu ini Ibu rekam setiap harinya, entah proses produksi, entah lagi motong kain, itu didokumentasi.
diupload ke sana, terus dikasih judul cara membuat apa? Topi, cara membuat pola untuk topi apa kayak gitu. Terus lagi misalnya tutorial menjahit kampuh atau apa ya, pokoknya seputar proses produksi yang ada di tempatnya ibu, bikin aja videonya, tapi jangan hanya bikin video aja, tapi dikasih keterangan misalnya uh, cara menjahit apa kayak gitu, udah jelasin aja sambil ngerekam sambil ngomong, jelasin Oke, pertama Pak. harus gini, kedua harus gini. Nah, tipikal audien di YouTube itu sukanya kayak gitu, Ibu. Makanya Ibu juga kan kalau nyari inspirasi, salah satunya nonton-nonton videonya kayak gitu kan. Iya. Iya. Nah, daripada sekedar nonton, nah mulai usahanya Ibu mulai di-up ke sana. Terus yang kedua itu ada WhatsApp. WhatsApp itu ya semua orang pakai lah, semua orang yang punya Android, saya kan pasti pakai WhatsApp. Dan WhatsApp itu kemarin sudah belajar WhatsApp bisnisnya. Nah, itu Sudah, efektif. Pak. Sudah buat. Diefektifkan untuk jualan, bisa bikin katalog, bisa bikin informasi bisnis. Misalnya ibu mau ada apa tagihan-tagihan, bisa pakai fitur balas cepat. Misalnya ibu pas jam tidak kerja, pas misalnya off kerja kayak gitu di luar jam kerja, ada yang ngontak ibu, misalnya malam-malam ada yang ngontak, aktifin fitur yang namanya balas di luar jam kerja, pesan di luar jam kerja. Itu akan membalas otomatis ketika ibu nanti tidur atau pas libur kayak gitu, dia akan balas otomatis. Oke. Nah, itu diaktifin biar memang orang yang ngechat tengah malam atau ngechat dini hari kayak nggak apa-apa. Bilang aja mohon maaf, pesan akan kami segera tidak lanjuti di jam kerja. Saat ini kami sedang berada di luar jam kerja, misalnya kayak gitu, agar memang orang yang kontak kita lewat WhatsApp bisnis ini nggak kecewa kok lama ya gitu balasnya. Nah, itu bisa aktifin fitur-fitur kayak gitu. Terus misalnya kalau ibu-ibu punya banyak klien, banyak konsumen, bingung nih mana yang mau udah bayar, mana yang belum bayar, mana yang udah dikirim barangnya. Nah, biar nggak bingung, ibu-ibu bisa pakai fasilitas yang ada di sana namanya label. Jadi kita bisa melabeli chatting-chattingan dari orang-orang itu, kita bisa labeli misalnya ada konsumen, oh ini sudah pesan tapi belum bayar. Oh, Oke. berarti besok saya tagih. Tinggal cari aja di label belum bayar, nanti Iya. dikirim pesan lagi. Oh, ini sudah pesan, sudah bayar, tapi belum dikirim. Dikasih ke label belum dikirim. Nah, itu memudahkan kita dalam mengelola konsumen-konsumen kita. Terus berikutnya Facebook. Tentu saja Facebook ini aku suka dengan Facebook itu dengan marketplace-nya. Ibu-ibu sudah jualan ya di marketplace Facebook? Sudah tahu fiturnya ya? Sudah, Pak. Sudah pernah posting. Closing Coba kenalin. nggak, Bu? Closing, cuman akhirnya ya itu tadi Pak, karena keterbatasan kapasitas produksi saya masih belum bisa dinaikin karena tenaga kerjanya. Jadi saya membatasi diri untuk berjualan. Oh, I see. Oke, nggak apa-apa. Nah, Facebook itu punya marketplace yang aku bilang ini efektif banget untuk menjangkau pasar lokal. Saya jualan kamera, jual kendaraan ya bukan jualan. Kalau jualan itu kulaannya banyak itu terus dijual lagi. Tapi punya kamera yang biasa saya pakai untuk bikin video, terus mau ganti, punya kendaraan, terus mau ganti. Nah, itu selalu laku di marketplace Facebook. Nah, itu optimal banget untuk grabbing pembeli-pembeli lokal. Yang bisa dijual apa? Berbagai macam produk, kecuali senjata tajam, kecuali obat, kecuali apa lagi ya? Itu beberapa yang nggak boleh. Tapi kalau topi, pakaian, terus motor, kendaraan gitu sangat mungkin sekali untuk pakai marketplace Facebook.
Memang marketplace Facebook ini agak berbeda dengan marketplace Tokopedia ataupun Shopee, karena Ya. kita nggak bisa bertransaksi di sana. Bisanya janjian COD ataupun mereka ya COD lah, mereka janjian datang ketemuan untuk bayar transaksi di sana. Kalau enggak, biasanya kalau ada konsumen dari luar daerah, kalau saya arahin ke Shopee atau ke Oh, gitu. Tokopedia saya. Iya, Tetap misalnya, diarahkan ke marketplace yang lain ya, iya untuk ini Bu, misalnya keamanan. keamanan transaksi. Nah, kita kan jaga kan, Ya, biar ya, mereka juga percaya ke kita. ya, ya. Kalau sudah tanya-tanya, wah aku jaraknya jauh nih, gimana kalau mau COD kejauhan? Ya sudah, biar aman, silakan beli Shopee. lewat Shopee saya, linknya di sini. Oke, oke. Nanti kami kirim kayak gitu. Nah itu lebih menjaga faktor keamanan transaksi terutama bagi konsumen ya. Kalau bagi kita sih sebetulnya nyantai-nyantai aja, yang penting udah transfer aja barang kita kirim gitu. Tapi kan konsumen belum tentu percaya. Nanti kalau aku udah transfer, jangan-jangan produknya nggak Ya, dikirim lagi kayak ya. gitu. Nah itu di Facebook. Terus di Instagram ini juga menyenangkan. Instagram ini kalau kita pengen nyasar segmen-segmen menengah ke atas, nah ini tempatnya banyak sekali sosialita ada di sini. Perempuan, laki yang dia sosialita banyak di sini, pamer-pamer apa, nggak nggak ada kan di Instagram itu kita posting sesuatu kalau kita nggak pamer, kalau kita nggak sedang pamer. Pasti posisinya sedang pamer, entah makan bareng, entah makan di restoran mana, atau kegiatan apa, atau baru beli produk apa, kayak gitu. Ya memang auranya, situasinya seperti itu. Si Instagram tuh memungkinkan untuk itu. Jadi kita bisa cek sebetulnya. Di Instagram itu nggak ada orang yang posting sedang di rumah makan sama ikan asin gitu. Mana ada yang posting kayak gitu? Kan yang diposting biasanya makan di tempat rumah makan. Yang diposting itu biasanya adalah kegiatan-kegiatan yang dia mengeluarkan biaya. Nah, makanya aku bilang, kalau ngejar segmen menengah ke atas, Instagram ini tempatnya. Oke, Karena oke. memang rata-rata mereka yang mereka pamerkan berkaitan dengan uang. Jalan-jalan, itu pasti dia pas punya uang. Kalau pas nggak punya uang di rumah, apa iya dia mau ngupload. Terus mungkin pas ke mall ngapain ya? Pasti kan dia bawa uang ke mall itu. Nah, posisinya dia punya uang. Nah, artinya aku mau bilang, kalau teman-teman menyasar segmen menengah ke atas, punya uang, ya salah satunya adalah Instagram. Nah, aku sukanya di situ kalau Instagram nih. Nah, balik lagi. Terus saya lanjutkan. Nah, ini kebetulan channel YouTube saya, Ibu, Satu Asa untuk Indonesia. Channel ini saya bangun dulu hanya untuk berbagi, memang ngasih ilmu-ilmu Instagram marketing, cara nyari duit dan sebagainya. Cuma setelah 2 tahun, ini menjadi berubah karena mendapatkan peluang. Rupanya YouTube itu nggak hanya sekedar untuk kita berbagi video aja, tapi kita bisa dapat klien dari sana. Nah, saat ini banyak klien yang datang, banyak produk yang bisa dijual dari situ. Yang padahal di channel ini saya nggak pernah jualan. Satu pun nggak pernah jualan. Nggak ada video saya jualan tentang produk di channel ini. Tetapi setiap harinya klien yang datang itu banyak. Entah dia tanya konsultasi, entah dia tanya pelatihan, entah dia tanya produk yang kerjasama dengan saya, kayak gitu. Nah, untuk konsultasi sendiri lewat nomor yang saya cantumin di sini, Ya. itu nggak gratis. Itu sekali konsultasi via WA itu 50.000 bayarnya. Dan setiap hari banyak orang yang ngontak ke sana. Nah, aku bilang, tadinya yang niatnya hanya pure berbagi, dan pada akhirnya, oh rupanya YouTube itu efektif ya buat jualan. Nah, makanya Kenapa jadi punya tarif, Mas? kenapa jadi punya tarif? Ya, Ini tadi kan awalnya mau berbagi. betul. Jadi gini ceritanya. Kenapa pada akhirnya bertarif? Sebetulnya kan ini nggak dipasarin nih, nggak saya pasarkan. Ayo konsultasi nggak. Oke. Tapi mereka datang sendiri, tanya-tanya dan sebagainya. Awalnya free, gratis. Tetapi
lama-kelamaan semakin ke sini yang datang itu semakin banyak, terus tanyanya juga panjang-panjang. Ya, Ya saya kan juga spend waktu tuh di situ. oke, ngerti. Nah dari situ aku nggak bisa ngelola mereka semua. Yang ku akan kulayani hanya orang-orang yang mau bayar aja. Jadi orang-orang yang Oke, serius aja. Jadi untuk oke. filter aja sebetulnya Bu. Ya, Pak. Ya, Mas. Tapi kalau nawarin apa ya, promoin aja konsultasi aku nggak pernah nawarin atau promoin konsultasi di video-videoku. Hanya saja kalau mereka mau konsultasi, monggo Jadi dikasih nomornya kayak gitu. Jadi di YouTube Mas ini ada nggak apa memperkenalkan gue punya usaha nih yang gini-gini, ada gue punya produk nih gitu? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Saya udah subscribe nih Mas. Oh, terima Artinya kasih. begitu ngelihat ini anggap saya subscriber yang belum yang apa biasanya kan orang nge-subscribe itu sesudah oh ya ini saya pengen Nonton. ikutin gitu ya. Ah, Tapi saya kan enggak nih. Ada juga sih tipe orang seperti itu kan. ah, Lihat ah. lihat judulnya, lihat kok nama akunnya, oh keren nih kayaknya, baru di-subscribe. Nah, itu bagaimana Mas menampilkan supaya orang langsung tahu sepertinya Mas ini punya produk deh, punya usaha deh, punya ini deh gitu. Oh, jadi yang ku kerjain ngasih ini Bu, ngasih edukasi. Edukasi misalnya tutorial bikin poster, tutorial cara iklan di Instagram, tutorial cara menghasilkan uang dari internet. Nah, sebetulnya kan edukasi itu Berangkat bagian dari bisnis saya, Ibu. ya ngerti. Sebetulnya kan satu asa untuk Indonesia itu CV saya, Bu. Oh Jadi gitu. saya tuh punya lembaga konsultasi, lembaga konsultan, memang kerjaannya itu nangani klien kayak gitu, bikin bisnis plan dan sebagainya. Nah, tetapi di sini saya nggak pernah jual itu. Yang saya kerjain adalah ngasih edukasi tentang bisnis. Nah, kalau mereka pengen tahu lebih jauh, kan mereka akan ngulik sebetulnya satu asa untuk Indonesia ini apa sih? Nah, kita kasih website di situ kalau mau. Kalau mau ngulik tentang satu asa untuk Indonesia. Nah, itulah yang aku sebut sebagai tadi konten marketing, Ibu. Ya Pak. Kenapa isinya konten itu di channel ini, di channel Satu Asa itu tentang edukasi bisnis? Karena memang core bisnisnya ada konsultan bisnis kayak gitu. Karena core bisnisnya adalah konsultan bisnis, maka kontennya ya edukasi tentang bisnis. Kalau Ibu nanti core bisnisnya adalah bikin produksi topi dengan kain yang tadi, ya kontennya tentang apa? Ya sesuaiin aja tentang core bisnisnya Ibu. Tentang tips membuat topi, tips membuat, misalnya aku punya kaos deh, gampangnya usahaku kaos. Nah, bisa dieksplor misalnya cara mendesain kaos, cara memecah sablon kaos, cara motong kain dan sebagainya. Itu kan bagian dari mengeksplor konten untuk bisnis kaos. Iya. Jadi tipikal dari YouTube itu gini, Bu. Orang walaupun kita kasih edukasi, misalnya kita sudah kasih 100% nih, rata-rata yang ditangkap itu sekitar 40-60% aja. 40%-nya itu mereka harus belajar ulang. Nah, kesempatan yang bisa ditangkap adalah 40% itu arahin ke kontak kita. Tanya-tanya dan kita prospek di sana lah, intinya seperti itu. Pun sama nanti misalnya Ibu bikin konten tentang bikin topi. Yang ditangkap itu 40 atau 60% aja. Sisanya itu kalau mau lebih tahu ya kasih aja nomornya Ibu. Kalau mau tanya-tanya silakan, boleh. Nah, itu kan potensi sebetulnya kalau kita pinter-pinter ngelola chattingan, pesan, itu bisa kita arahin untuk closing produk sebetulnya. Nah, pinter-pinter kita aja sambil kita collect database, Bu. Nah, tadi di WhatsApp marketing kan diajari itu bagaimana cara mengolek database konsumen. Kunci dari WhatsApp marketing itu kan sebetulnya
bukan hanya di sekedar di alatnya WhatsApp, tetapi Iya, seberapa banyak database yang kita punya. iya, iya. Semakin banyak database yang kita punya dan itu dikelola, itu potensi pasarnya juga semakin besar. Nah, aku salah satunya cara untuk nyari database itu lewat sini. Oke. Nah, saat ini posisinya di detik ini itu lebih dari 64.000 subscriber, terus lebih dari 300.000 tayangan, orangnya itu per bulan itu lebih dari 170 sekian ribu orang ininya visitornya. Jadi lumayan angka yang tinggi sebetulnya dari situ. Terus yang menarik adalah 61% itu datang dari pencarian. Artinya orang tuh nggak kenal dengan satu asa, orang tuh nggak kenal dengan saya sebetulnya. Tapi karena video-video saya itu lebih mudah ditemukan oleh orang ketika dia ngetikin misalnya tips Instagram marketing atau tips Google Bisnisku, cara membuat akun Google Bisnisku atau cara daftar izin usaha mikro online. Nah, itu yang muncul video-video saya. Nah, itulah orang yang datang. Itu artinya aku mau bilang, artinya setiap bulannya lebih dari 61% tuh orang-orang yang baru loh, orang yang ngetikin Baru. kata kunci baru ke yang datang ke video saya ini. Artinya potensial marketnya juga gede. Nah, salah satu yang bisa dipakai untuk memasarkan produk selain tadi Facebook, Instagram, aku mau bilang YouTube ini efektif. Makanya sekarang jangan hanya nonton Ibu, jangan hanya sekedar nonton, mulai Waktunya nih, Mas. waktunya Iya. sambil produksi aja. Pas produksi gitu sempetin buka handphone, buka kamera, direkam. Misalnya ada yang lagi gunting bikin mal apa ya, gunting Pola. pola. Nah, bikin aja tutorial membuat pola atau menggunting kain apa kayak gitu. Nah, jelasin pertama kain di apa itu dijembar kayak apa ya bahasa Indonesia nih. Gelar. Digelar ya, kayak digelar. Terus polanya ditaruh di atasnya. Habis itu garis sama dengan pakai dengan apa namanya pensil kain itu tandai dengan pensil kain. Habis itu gunting. Kalau misalnya mau sekalian banyak ya kainnya ditumpuk tinggi pakai pakai pisau pemotong kain kayak gitu misalnya kayak gitu. Kalau masalah durasi dari satu postingan video, Mas, Durasinya di awal-awal Mas, bikin ya, Mas menganalisa atau punya pendapat seperti apa? Maksudnya kalau sekian menit itu terlalu singkat, kalau sekian menit terlalu panjang, begitu. Kalau untuk di awal-awal, saranku di angka 3 sampai 6 menit saja, Ibu. Bikin, oke. 3 sampai 6 menit. Ya kalau di bawah 3 nggak apa-apa, misalnya 2, sekian nggak apa-apa, tapi upayakan minimal Sambil 3. latihan ya. Iya, ya nggak apa-apa sambil belajar. Nanti kalau Ibu lihat vlogku pertama kali itu begitu aku malunya kalau sekarang lihat video saya pertama itu. Udah ngomongnya kayak apa gitu. Tapi ya selalu belajar. Ini kan udah tahun ketiga nih ya. Jadi Oke. ngerasain banget pembelajaran dari pertama kali bikin video, sempat ngalami drop, terus bangkit lagi, terus baru something di satu setengah tahun kemudian dapat duit dari sana. Nah, mulai YouTube itu rupanya menghasilkan. Oh, YouTube itu rupanya bisa buat jualan ya. Nah, pekerja sama juga mulai masuk dan sebagainya, endorse dan sebagainya mulai masuk. Aku nggak ngajari jadi YouTuber ya, tetapi Enggak. teman-teman kan punya bisnis nih. Nah, pengalamanku jualan pakai YouTube itu efektif. Tetapi caranya jangan hanya posting produk kasih harga, itu nggak berlaku di YouTube, tetapi bikinlah informasi atau edukasi seputar bisnis teman-teman. Misalnya yang punya kuliner ya tutorial bikin kulinernya, yang misalnya Ibu Pasu punya topi ya tutorial tentang jahit menjahit, itu lebih banyak bisa dieksplor nanti.
Nah, ketika seperti itu, jadi tipikalnya adalah ketika orang lihat konten-konten kita di sana, orang tuh jadi lebih percaya Ibu. Oke, Meskipun Ibu nggak jualan, orang ya. itu akan percaya ke Ibu. Karena kenapa? Karena dianggap sebagai ahlinya. Oh Nah, gitu. Ya. ketika orang itu dianggap sebagai ahlinya, kita tawarin sedikit saja, mereka akan lebih mudah membeli dibandingkan kita menawarkan orang yang nggak tahu sekali sama kita. Nah, itu kesempatan di YouTube kayak gitu. Nah, selanjutnya aku mau bilang kayak gini. Platform media sosial itu bukan tempat jualan. Nah, ini harus dipahami teman-teman nih. Biar nggak salah kaprah. Sosial media itu bukan tempat jualan sekali lagi. Sosial media itu memang tujuan awalnya dibuat hanya untuk bersosialisasi. Kita Oke. kenalan dengan orang baru atau teman-teman lama kita yang belum yang lama nggak komunikasi, kita bisa komunikasi lagi dan sebagainya. Maka dari itu dengan jualan di sosial media, lah Mas gimana sih Mas suruh pakai sosial media, suruh jualan kok ini nggak boleh jualan? Ya, Maksudnya jangan maksudku, jangan apa ya terlalu ngotot jualan gitu mungkin ya. ya Terlalu jangan gampangnya ngotot jangan. menggunakan hanya untuk jualan gitu kali ya. Nah, begitu. Jangan selalu hard sell. Tapi karena itu bentuknya adalah sosial media, kuncinya ada di sini, Bu. Nah, kuncinya ada di sini nih. Indikator yang digunakan sosial media atau Instagram atau YouTube ataupun sosial media yang lain untuk membedakan akun yang benar-benar layak sama tidak adalah ada di interaksi, Bu. Aduh, interaksi. Iya. Saya suka telat itu. Nah, makanya ada di sini nih kuncinya. Jadi kalau sosial media Ibu nanti interaksinya tinggi, engagement-nya bagus, Oh gitu. potensi untuk terjadinya transaksi juga tinggi dibandingkan akun yang tanpa interaksi. Nah, untuk bikin interaksi yang bagus itu kalau kita setiap hari hanya jualan produk, hanya posting produk, habis itu dikasih harga, ya mana mungkin dapat interaksi bagus. Suka telat saya. Pasti ditinggal lama-lama ditinggal sama audien. Wah ini pasti jualan ini kalau posting. Oh, udah bosen lah aku pergi aja. Nah, Ya, Mas, ini lagi sesudah pelatihan diingatkan seperti ini, sudah mulai balas-balas dikit, sering-sering ngintip. I Meskipun, see. meskipun ya artinya harus ada yang dikorbankan. Nah, mungkin sambil jalan saya perlu mencari format kapan online, kapan ngintip, kapan bikin konten baru atau variasi-variasi postingannya kali ya. Betul. Nanti dapat pola sendiri kok, Bu. Ya, itu. Nggak apa-apa, itu sambil jalan. Kayak saya itu pada akhirnya dapat pola sendiri. Saya baru dikirimi itu teman saya. Bikin aplikasi, aplikasinya hanya apa? Hanya e-book, misalnya tutorial cara memasak ayam atau ikan. Dia bikin resep, bikin tutorial, banyak resep di situ. Per hari ini, per jam 12 tadi, dari jam 00 semalam sampai jam 12 tadi, itu pendapatannya lebih dari 1.100.000 hanya dari aplikasi. Gak tahu per jam ini karena dia bergerak terus naik. Hanya dia bikinnya aplikasi sekali, terus habis itu dilempar, banyak yang install dan sebagainya. Nah, aku mau bilang, ya sebetulnya balik lagi, kalau kita mau ngomongin digital marketing nanti akan dapat pola sendiri, Bu. Gak apa-apa, Ya, pelan-pelan. Kalau sudah dapat polanya, nanti bisa lebih efektif. Saya pun untuk dapat pola juga butuh waktu setahun lebih. Gak apa-apa. Iya, ya. Nah, ini balik lagi, kuncinya ada di interaksi. Nah, untuk membuat interaksi yang bagus, kita nggak bisa posting hanya jualan aja. Harus posting yang gimana, Mas? Nah, ini aku buka. Kita harus bikin yang namanya strategi konten atau konten marketing. Jadi kalau konten marketing itu kalau dalam bentuk piramida atau segitiga itu, segitiga sama kaki atau sama sisi, terserah, monggo.
itu ada tingkatannya. Jadi paling atas, terus kedua, terus ketiga. Yang paling nggak ada 3 tingkatan. Nah, tingkatan paling atas itu disebut sebagai konten yang namanya hero atau konten utama lah. Konten hero atau konten utama itu konten yang seperti apa, Mas? Konten yang isinya hanya jualan, titik. Jadi punya foto produk, dikasih harga, dikasih spesifikasi, dikasih cara pesennya gimana. Nah, ini namanya konten hero. Terus di bawahnya, di layer kedua, itu ada yang namanya konten hub atau penghubung. Ini nggak langsung jualan, konten ini nggak langsung jualan, tetapi masih ada kaitannya dengan produk. Misalnya, di tempatnya Ibu Pase itu ada 2 karyawan. Nah, Ibu Pase misalnya foto si karyawannya, salah satunya difoto, terus dikasih cerita. Oh, si Mbak ini sedang ngerjain ini, pesanan dari ini, nih. Nah, itu kan nggak ada jualan tuh. Ya, Nggak ada, tapi ada nggak. pesan ya, ada pesan yang Iya, tertitip di situ. betul. Nah, itu bentuk namanya adalah konten hub. Oke. Nah, berikutnya konten yang paling bawah yang itu dinamain konten hygiene atau konten rutin. Seperti apa konten rutin ini? Misalnya ya yang penting di sini yang penting audien itu paham bahwasanya itu kita tuh selalu ada, kita tuh ada lah, kita tuh hidup. Nah, biar menunjukkan kita ada, kita hidup, kontennya seperti apa? Ibu bisa misalnya bikin tutorial atau misalnya bisa upload kata-kata mutiara atau misalnya bisa upload proses produksi, nggak apa-apa. Nah, itu jenis-jenis konten hygiene. Nah, yang harus difahami ibu-ibu, semakin ke atas itu posisinya semakin sedikit, jumlah postingannya semakin sedikit. Semakin ke bawah, jumlah postingannya semakin banyak. Nah, aku punya rumus. Rumusnya yang aku pakai sharing, selling. Sharing, baru selling. Lebih banyak sharingnya ya? Iya, sharingnya 3 kali, baru setelah Sellingnya. itu selling. Nah, di ini aja, di pola aja seperti itu setiap posting. Berarti ngasih sharing 3 kali, baru yang postingan keempat selling. Nanti postingan kelima balik lagi, sharing lagi, baru selling lagi. Nah, itu ini nggak baku rumusnya, tapi rumus ini biasa disarankan para teman-teman saya juga yang bergerak di konten marketing. Jadi intinya kita nggak bisa jualan terus, boleh jualan, tapi jangan selalu jualan, jangan melulu hanya jualan aja. Iya. Nah, kayak gitu biar membangun postur akun Instagram atau Facebook, biar orang mau berinteraksi, biar orang suka dengan akun kita, biar dia nyaman, maka kita kasih sharing. Nah, itu rumus untuk strategi konten dari Kubu. Nanti bisa dipraktekin ya. Ya, Mas. Terima kasih. Terus, selain itu, konten marketing itu juga ada tujuannya sebetulnya. Jadi kita itu nggak hanya sekedar posting aja tanpa motivasi, tanpa tujuan. Jadi konten marketing itu ada tujuannya. Paling tidak aku membaginya menjadi 3 jenis tujuan konten itu. Yang pertama itu untuk membangun brand awareness atau kesadaran. Yang penting orang tahu. Yang penting orang tahu aku tuh ada, aku tuh hidup, aku tuh bernyawa kalau orangnya. Aku tuh bernafas. Nah, biar orang tahu aku bernafas, maka aku harus ngapain? Oh, harus sowan ke sana, harus main ke sana, harus main ke sini dan sebagainya. Nah, itu tujuan konten. Yang penting orang tahu kita tuh ada. Terus yang kedua, bikin konten itu juga bisa kita gunain untuk membangun brand image. Maksudnya brand image itu apa, Mas? Mempersepsikan kita itu seperti apa. Misalnya nih, topinya Bu Pasu itu pengen dipersepsikan sebagai topinya artis yang ketika pakai topi itu menjadi langsung cantik. Nah, berarti Bu Pasu harus bikin konten yang seperti apa. Paling tidak kan ada modelnya yang cantik, fotonya yang bagus, terus kalimat-kalimat captionnya diatur. Nah, itu untuk brand
image. Jadi di sini adalah kita dengan konten itu inginnya adalah orang ketika mengkonsumsi konten itu orang jadi paham bahwasannya oh imageku tuh kayak gini, oh produkku tuh dipersepsikan kayak gini. Nah yang ketiga itu konten yang memang murni untuk jualan. Ya penting posting produk, foto produk, kasih harga, kasih deskripsi, udah jual aja. Nah ini 3 jenis konten. Dan ketiga-tiganya ini posisinya sama kayak yang hero ini. Posisinya yang paling jualan, yang untuk jualan itu ya paling sedikit. Sedikit. Yang paling bisa dieksplor ya antara brand awareness sama brand image. Kalau untuk brand image-nya misalnya kesusahan bangun persepsi atau bangun konten, ya sudah banyakin aja di brand awareness. Nah, komposisinya ditambah dengan tadi hub sama Hygen. Itu bisa dikolaborasikan. Nah, ini aku lanjut. Ya. Nah, ini selain untuk dapat brand awareness ataupun konten hub atau konten hygiene tadi, kita bisa explore dari jenis-jenis konten ini, Bu. Jenis apa aja konten itu? Ada beberapa jenis konten, sebetulnya ada banyak sekali jenis konten. Nah, cuma aku kasih 4 nih jenis konten. Konten yang pertama adalah berjenis how to itu edukasi. Atau gampangannya tips, atau gampangannya lagi tutorial. Nah, tutorial cara bikin apa. Tapi balik lagi, sesuaiin dengan bisnisnya Ibu ya, sesuaiin dengan produknya Ibu. Ya. Jangan lari dari core-nya ya. Jangan lari dari core-nya. Betul. Ya misalnya jualan topi, tapi tutorialnya tentang goreng ikan asin ya kan nggak nyambung. Iya, cocok. Nah, tetap harus dalam satu koridor. Nah, dieksplor tuh, misalnya tutorial apa. Maaf, boleh salah enggak, Mas? Kalau misalnya misalnya pakai topi, tapi kegiatannya misalnya memetik panen apa gitu, bisa dong? Bisa dikasih storytelling. Ya, oke. Dikasih ceritanya, jangan hanya foto orang metik apa tapi nggak dikasih apa-apa. Jadi orang jadi nerka-nerka ini apa maksudnya, motivasinya apa. Nah, dikasih cerita bahwasannya topi dengan merek ini itu bisa multifungsi, bisa digunakan kemana misalnya kayak gitu. Kasih storytellingnya. Nah, selain how to, selain edukasi, kita juga bisa explore konten-konten yang menghibur. Konten menghibur itu seperti apa? Misalnya kita punya lelucon khas yang masih ada kaitannya dengan bisnis. Atau misalnya pantun yang misalnya ibu-ibu bisa kaitkan dengan jualannya ibu. Nah, itu bisa dieksplor. Atau kalau misalnya punya video-video lucu untuk ngangkat biar viral, nah ini kalau pakai Facebook itu kan bisa dibagikan dengan dengan mudah. Ya sesekali kita nggak apa-apa, nggak ada kaitannya dengan bisnis nggak apa-apa. Tapi di Facebook ya, kalau di Instagram aku agak melarang karena memang polanya beda. Tapi kalau di Facebook misalnya ibu punya video motivasi yang dia viral, ibu copy atau ibu simpen terus diposting ulang, nggak apa-apa sesekali. Untuk apa sih Mas? Agar akunnya jadi viral, dibagikan banyak orang, ribuan orang. Nah, secara tidak langsung kan nanti itu berpengaruh ke orang yang tahu dengan produk kita, dengan bisnis kita. Saya pun untuk kaos waktu optimal di 2014-2015, saya selalu menggunakan konten-konten viral yang saya download dari berbagai macam sumber untuk saya gunakan di fanspage saya. Nah, fanspage itu jadi viral juga, di repost oleh ribuan orang, di like oleh ribuan orang, yang tadinya like-nya hanya berapa menjadi belasan ribu. Tanpa harus bersusah payah aku ngiklan berbayar. Hanya memanfaatkan konten-konten yang apa Ibu? Boleh sebelum terlewat, kekuatan tadi kan ngomongin fanpage-nya itu pasti untuk produknya Mas ya. Boleh tahu kekuatan produknya Mas itu apa? Kaos itu? Kelebihan. Tidak gaduh kah? Atau kualitas bahan atau apa?
Jadi kalau di kaos ini kan bisnisnya adalah bisnis konveksi, Bu. Aku Oke. kalau mau bilang kekuatan juga ini kekuatan sebetulnya sama-sama aja. Ya kalau aku boleh ngeklaim sih ya, boleh ngeklaim. Harganya mahal. Kami punya layanan. Layanannya bisa cepat, on time, kita servis dengan bagus gitu. Itu klaim. Tetapi kan itu bisa jadi kami ngeklaim kan. Tapi kalau ngomongin konveksi, rata-rata akan ngasih itu, Ibu. Kalau konveksi jasa, rata-rata memang kekuatannya itu nggak banyak berbeda satu dengan yang lain. Paling ada di layanan aja. Nah, Kecuali dengan produk branded. Nah, jadi bagaimana Mas menunjukkan atau menginfokan ke lewat media itu kekuatan yang tadi Mas lihat di produknya gitu. Saya mau belajar di situ. Kekuatan kita mau lebih ke layanan yang saya tonjolkan, Ibu. Layanan ya. Lebih di layanannya. Iya, lebih di layanannya. Itu Misalnya lebih berpengaruh nih, ya ada, daripada. ya karena memang bisnisnya saya kan bisnis jasa, Ibu. Oke. Jasa vendor tempat bikin kaos. Kalau ini adalah produk real atau misalnya produk jadi kayak punya Ibu, ya apa yang ditawarkan. Kalau misalnya ditawarkan adalah produk bahannya premium, ya bilang aja bahannya premium, fotonya bagusin, prosesnya pun juga dibuat premium misalnya. Nah itu ditunjukin aja. Tapi kalau kami proses, ya kami tunjukin dengan testimoni-testimoni. Oke. Oh, si ini pernah pesan ngasih testimoni yang baik, ya kami print testimoninya kami kasih ke mereka. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau yang kalau ditanya apa sih kelebihanmu di konten di Satu Asa, channel Satu Asa? Kan yang lola, yang bikin konten berjenis bisnis itu kan banyak. Ya. Tapi kenapa Satu Asa kok masih bisa ikutan tumbuh? Nah, saya bilang, aku mau bilang Satu Asa itu klaim saya, kalau ngulas sesuatu kami upayakan sedetail mungkin. Ya. Terus yang kedua, kami bawakan sesantai mungkin, kayak aku ngobrol aja, kayak aku ngobrol dengan orang lain kayak gitu. Nggak mau cepet-cepet dan nggak mau lambat-lambat, ya slow-slow aja lah, tetapi nyampe. Terus berikutnya, komentar selalu kami jawab. Dan dulu kami kasih gratis free konsultasi dulu. Sekarang nggak free karena terlalu banyak orang yang masuk. Iya. Kayak gitu. Itu klaim saya, Bu ya, klaim saya seperti itu. Nah, balik lagi, jenengan bisa eksplor kelebihan dari produk panjenengan. Terus ada lagi misalnya yang bisa kita eksplor jenis konten itu informasi yang detail. Contohnya misalnya perawatan untuk batik misalnya, kalau punya produk batik. Itu penting karena banyak sekali konsumen batik itu nggak tahu bahwasanya batik itu nggak boleh dijemur di matahari langsung. Terus misalnya batik itu nggak boleh dicuci pakai deterjen langsung atau deterjen biasa kayak gitu. Nah, hal-hal itu kan bisa kita informasikan ke calon konsumen. Nah, itu misalnya. Kalau produknya Bu Pasu gimana ya? Monggo disesuaikan aja. Kalau memang ada, silakan dipakai. Kalaupun nggak ada, ya jangan maksain ada konten informasi detail. Sama juga kayak review atau unboxing, kalau memang nggak relevan, ya jangan dipakai. Bisa pakai edukasi atau foto ataupun menghibur nantinya. Nah, terakhir aku mau kasih rumus sih, Bu. Rumus untuk bikin konten. Yang strategi bikin konten marketing yang baik itu ada rumusnya, ada polanya atau prinsipnya. Aku bilang prinsipnya adalah prinsip AIDA. Apa itu AIDA? AIDA itu singkatan dari attraction, interest, desire, sama action. Apa tuh attraction? Nah, attraction itu adalah, jadi di setiap konten kita, itu upayakan ada daya ini. Jadi daya ini itu tujuan apa ya? Tugasnya adalah membuat orang berhenti sejenak. Oke. Melirik ya? Melirik atau menolehkan muka. Iya. Nah, pastikan konten kita itu mampu membuat orang
Kalau itu orang lagi nongkrong, ya dia langsung mengalihkan muka ke kita kayak gitu. Nah, dengan apa? Biasanya kalau di Instagram ya tentu saja dengan gambar. Kalau di YouTube tentu saja dengan apa namanya itu thumbnail. Kalau di Facebook bisa dengan gambar ataupun bisa dengan judul. Kalau di WA bisa dengan headline atau judul. Nah, pastikan konten kita tuh punya daya attraction, punya daya yang membuat orang berhenti sejenak. Untuk apa? Ya untuk noleh atau untuk membaca postingan kita selanjutnya. Atau gampangannya untuk attraction ini dengan apa? Kalau kita pengen nyasar anak-anak muda, laki-laki usia-usia 18-20 tahun, ya attraction-nya gampang. Dengan apa? Dengan model perempuan cantik misalnya. Mereka masa nggak mau lirik, misalnya kan kayak gitu. Ya intinya aku bilang komponennya itu bisa foto, bisa tulisan. Nah, itu untuk attraction. Nah, attraction aja nggak cukup nih, membuat orang berhenti saja itu nggak cukup. Maka konten kita harus punya daya yang namanya interest, membuat orang mau melanjutkan untuk mengkonsumsi konten kita. Nah, ini elemennya biasanya kalau di Instagram itu ada di caption bagian atas atau judulnya, Bu. Judul atau tagline kalau di Instagram ya. Kalau di Facebook gimana? Sama, di Facebook pun judulnya. Kalau di YouTube gimana? Sama, di YouTube pun judulnya. Judulnya menarik nggak sebetulnya buat mereka? Kalau judulnya aja nggak menarik, ya gimana dia mau tertarik untuk lebih mengkonsumsi konten kita? Nah, daya berikutnya itu adalah desire. Setelah dia tertarik, nah setelah dia baca konten kita, nah upayakan di konten kita tuh membuat mereka muncul untuk untuk suka atau untuk melakukan sesuatu. Misalnya intinya memunculkan hasrat lah di situ. Misalnya teman-teman punya promo nih, diskon sekian persen hanya untuk hari ini. Itu bagian dari desire untuk membuat orang berhasrat untuk ngapain? Untuk action. Actionnya apa? Kita arahin. Actionnya untuk membeli produk kita. Nah, ini membeli produk kita lewat apa misalnya? Lewat ikut pameran kah? Lewat WA kah? Atau lewat Tokopedia kah? Nah, itu yang aku bilang rumus yang harus ada ketika konten kita pengen efektif, yaitu AIDA, attraction, interest, desire, sama action. Nah, pertanyaannya, rumus AIDA ini harus ada di semua konten kita? Tentu saja tidak. Tidak harus ada di semua konten kita. Tetapi ketika ini bisa dikonsep dengan AIDA, konseplah kontennya dengan prinsip AIDA. Ini akan jauh lebih powerful dibandingkan tanpa diembel-embeli. Saya kalau di YouTube itu, Bu, bikin video selalu pakai konten AIDA. Attraction-nya lewat gambar, thumbnail. Terus yang kedua, interest-nya itu lewat judul sama kalimat pembuka saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mendapatkan uang dari internet. Nah, penggalan kalimat yang pendek tadi itu untuk memunculkan orang agar tertarik menonton sampai selesai. Desire-nya apa? Desire-nya ya ketika dia sudah nonton isi videonya, dia jadi berhasrat untuk ngikuti channel saya. Action-nya apa? Action-nya ya saya arahin untuk subscribe ke channel. Nah, itu setiap bikin video saya selalu pakai prinsip AIDA ini. Untuk Instagram gimana? Sama persis, Bu. Hanya saja muatannya berbeda. Kalau YouTube itu bentuknya video, kalau di Instagram bentuknya kan foto sama caption. Nah, itu dia. Nah, ini contoh, Bu. Ini contoh punya teman saya, namanya Mbak Meka. Ini coklat dalam nih. Ini contoh coklat dalam itu menerapkan AIDA di kontennya dia. Yang pertama, elemen atraktifnya itu ada di gambar. Dia selalu memposting gambar-gambar dengan desain atau gambar yang memang bagus. Ya, atraktif. Ini.
ada attraction-nya, orang jadi ya paling nggak menolakkan Iya. waktu sejenak lah untuk melihat konten itu. Terus elemen interestnya di mana? Elemen interestnya ada di kata-kata wadah unik, rasa unik. Kurang nggak kelihatan, Mas. Boleh di Terus zoom elemen desire-nya tulisan kelihatan. produknya. Nanti kepoin aja, Oh gitu. kepoin Nah, itu Instagramnya coklat Coklat Dalam. dalam. Oke. Coklat Dalam itu punya Coklat dalam. teman saya nih. Lanjut, Nah, Mas. elemen desainnya ya. Elemen desainnya ada di mana? Pastikan coklat tanda hayati sudah kamu dapatkan ya. Jadi dia mengajak untuk mendorong untuk orang segera mendapatkan coklat ini kayak gitu. Iya. Terus elemen actionnya ditaruh di mana? Dia arahin, bahwasanya dia itu sedang berpameran di Tangerang, Harmony Mall sama Duta Mall Banjarmasin. Nah, ini bagian dari elemen-elemennya. Ada di hampir setiap konten postingannya hilang, di Mas. Instagram. Halo. Sudah masuk belum, Ibu? Sudah, Mas. Di sini jelas. Sudah masuk belum, Ibu? Oke. Sudah, lanjut. Oh, sudah ya. Clear, sudah clear, Mas. Siap. Nah, Coklat Dalam ini di hampir semua postingannya di Instagram Your internet itu connection is unstable. hampir menanamkan saya perhatikan hampir semua postingannya selalu ada elemen AIDA, ataupun kalau nggak komplit AIDA pasti ada 2 atau 3 diantaranya yang diaplikasikan ke kontennya dia. Nah, begitu kira-kira Mbak Giovanni untuk materi bagaimana sih mengoptimalkan strategi sosial media. Sosial media hari ini ya. Prinsipnya aku mau bilang sekali lagi, kita nggak bisa hanya jualan di sosial media. Udah nggak zamannya. Kalau dulu 2014, 2016 sih masih ini ya, Halo. posting suaranya putus-putus. Saya Halo. Halo. Halo Mas Imam. Sudah masuk kan? Sudah masuk sekarang. Sudah ya. Secara prinsip seperti itu, teman-teman. Jadi mulai bikin konten yang baik kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, Mas, akun itu kan isinya cuma jualan. Nah, coba dicek akunnya. Akunnya itu akunnya sudah gede atau akun yang baru kecil-kecil? Suaranya hilang. Suaraku hilang lagi, Bu. Kalau di sini jelas. Halo, Ibu Pasu. Halo, Mas Imam. Halo, jelas, Mbak? Jelas di sini, Mas, jelas ya. Ibu Pasu. Ya, sudah jelas. Sudah jelas, Bu? Ya. Boleh dilanjut lagi. Oke. Mungkin koneksi di sana kurang stabil ya. Ini tiba-tiba angin kencang di sini. Oh, tiba-tiba. Dan memang mendung. Makin mendung. Oh iya, oke Mas. Kita masih ada waktu beberapa saat lagi, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Iya. Misalnya ada akun yang isinya ya jualan, coba akunnya dicek dulu. Akunnya sudah gede, ada masaknya atau belum. Kalau akunnya sudah gede ada masaknya, wajar mereka hanya jualan setiap hari. Karena memang dia sudah punya kanal, dia sudah punya pengikut. Tapi kalau kita yang bukan siapa-siapa, yang orang aja belum tahu ke kita, kalau kita setiap hari jualan, ya nggak akan efektif. Maka dari itu nggak bisa lagi kita hanya jualan setiap hari.
Kita harus mulai bikin konten. Intinya jadikan akun kita itu bermanfaat bagi audien. Semakin bermanfaat, semakin bagus. Semakin bermanfaat, semakin akan meningkatkan interaksi. Semakin banyak interaksi, maka orang akan semakin trust ke kita. Semakin orang trust ke kita jualan apapun, insya Allah akan semakin laku. Nah, begitu Mbak Giovanni. Iya, super sekali Mas Imam. Ini Kayak kapan-kapan Mario kayak Teguh aja, ini super sekali. iya, kayaknya aku juga effort ini kalau kayak gini caranya. Nanti deh di luar pelatihan. Siap. Ibu Pasu nih paling semangat nih dari tadi nih. Ya, semangat. Habis ini langsung Biar Mas praktek ya Bu. Imam dan Mbaknya juga semangat. Selalu. Karena Ibu ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum sesi hari ini berakhir? cukup banyak sih yang saya dapat karena Iya. memang saya orangnya gaptek sekali. Selama ini pendapat saya tentang misalnya gini, apa iya semua produk yang ada di anggap ya di dunia Iya. ini bakal diorder lewat online ya gitu. Iya. Karena saya membawakan ke diri saya orangnya yang apa ya kalau kebutuhan primer, oke, kita akan kejar sampai lewat online. Tapi Iya. kalau untuk aksesoris atau apa, nah itu pribadinya saya. Tapi akhirnya lama-lama harus sadar ya, perubahan cara budaya orang ya semakin Iya. depan. Nah akhirnya kalau FB ya dari dulu udah karena cuman FB personal. Sudah, nah setelah ikut-ikut pelatihan baru makin sadar. Akhirnya saya bikin fan page untuk produknya saya. Instagram Keren. cuma hanya sekedar ngintip kok semua orang ngomongin IG saya buat, tapi cuman ngintip cuman asal ada. Sesudah punya usaha saya bikin tapi ngupdate-nya jarang. Dengan ada pelatihan ya kayaknya kita harus komit memang ya Mas. Iya. Harus komit dan Harus semangat. strategi. Nah, Yang saya penting senang mulai itu dulu. waktu pelatihan di awal kita disuruh bikin mapping agenda bagaimana mengisi sosial media yang sudah ada, menambah media yang belum dipakai gitu. Saya sudah mulai upgrade WhatsApp bisnis, terus Instagram ya minimal harus 30 postingan ya saya kejar tuh. Baru nyampe 30 dari yang tadinya 18. Selamat. Dalam waktu hampir 2 minggu masih telat. Tapi Ya? itu kendala saya memang waktu. Karena iya. saya masih harus ikut gunting, harus nyiapin logistiknya. Mudah-mudahan ke depannya saya akan bisa memanage waktu, keterbatasan, dan menemukan polanya ya. Iya, amin. Kalau sudah berhasil nanti berkabar ya Ibu ya. Iya dong, kita siapa tahu bisa jadi success story. Iya dari gitu Toba, ya. Ibu Pasu. Amin. Saya ada ini nih Mas Mbak, mungkin bisa dilanjutkan ke instansi terkait ya. Oh ya. Kota kami ini masih jauh dari kata kreatif. Bukan menganggap saya kreatif yang lain enggak. Tapi diukur dari kota ini sudah dari zaman dulu sebenarnya enggak sudah hidup tapi tidak berkembang dengan produk-produk kreatif gitu. Ya. Mungkin perlu dipicu gitu loh Mbak. Pelatihan seperti ini digital marketing oke, tapi itu kan masih seperti ini nih, ada seat 20 untuk UMKM Toba yang aktif cuman berapa gitu. Iya, ini yang sebenarnya
Terus sayang sekali padahal iya. pengisinya juga seperti Mas Imam ini. Coba kalau Ibu Pasu nggak ikut hari ini ketemu Mas Imam nggak? Saya sudah subscribe. Ketemu Saya pasti udah harus sudah subscribe ya, Wah. Mas pantengin langsung dapet ini YouTube-nya, loh, Mas. subscriber 1 loh. Iya, tambahan Pak ya. Terima Nanti kasih Bu boleh Masud. diinfokan ke teman-teman yang lain ya, Nanti Ibu ya. selanjutnya saya mau minta gini tadi. Kenapa berbayar ya? Nah itu maunya ada. Kalau saya nanti konsultasi nggak berbayar dong. Kalau ke nomor pribadi saya, Bu kasih dah free. Kalau Yeay, ke nomor admin, nanti kalau admin yang jawab, berbayar. urusannya sama admin Bu. Oh, boleh di-share Mas nomornya. Nah itu Nah, enggak Di, saya di yang chatting Bu. yang pertama di saya kolom chat sudah masuk nomor HP ya Mas Imam, nomor WhatsApp ya Mas ya? Ya, nomor WhatsApp Nomor itu. pribadinya. 0812. Terima kasih Mas. Ini Ibu Pasu ini Sama-sama. kayaknya semangat banget Mas Imam ini ya. Iya. Dia Ibu Pasu berarti memang dirasa program ini bermanfaat ya Ibu ya. Iya sangat bermanfaat. Nah, syukurlah kalau begitu. Membuka pola pikir ya. Iya. Memperbaiki pola pikir. Itu aja. Nanti saya intip-intip YouTube-nya. Oh begini toh. Artinya yang di-share Mas Imam itu kan sudah dilakoni. Nah, betul. Jadi yang mana nih? Sukses story-nya Mas Imam ini Iya, Ibu. trik-trik YouTube-nya yang bisa diadopsi. Betul Bu. Silakan di stalking Bu. Iya, stalking ya. Nanti WA aja ke saya kalau mau tanya-tanya. Iya, terima kasih banyak Mas. Ya, Sukses baik. buat usahanya sama Mbak juga. Iya, terima kasih. Untuk Ibu Rianti dan Ibu Rosita, apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup ya, Ibu Rianti? Oke, selamat sore, Selamat sore. Bu dan Bapak. Jadi saya itu dulu sebelumnya bisnisnya itu di produksi ini juga ya, macam-macam lah. Saya produksi kaos juga yang bertema Danau Toba sama Batak gitu ya. Terus pernah juga menjalankan bisnis fotografi, jadi fotografer pre-wedding sama wedding gitu. Nah, sekarang ini sebenarnya saya pengen lagi bikin produk sendiri, tapi sekalian juga jualin produknya punya orang lain gitu. Jadi kita di satu tempat bisa menjual banyak sekali produk gitu secara online, sehingga sekarang saya sama rekan-rekan satu tim juga bangun platform namanya Tobazone, tobazone.com. Tobazone ya, tobazone.com. Kita targetnya itu untuk sebenarnya produk-produk UMKM di kawasan Danau Toba, Bu. Oh ya. Jadi memang kendalanya kemarin kita sudah identifikasi, sudah ada kaji juga. Kalau misalnya UMKM ini banyak yang terkendala ketika mau masuk marketplace yang besar gitu. Jadi persyaratan secara badan hukum lah dan segala macam, potongan biaya untuk marketplace-nya gitu. Sehingga kita bangun platform ini untuk mengakomodir itu. Jadi nanti sebenarnya bisnisnya mungkin agak berbeda, tidak sekedar ke produk, tapi juga mengumpulkan produk-produk milik orang lain, merchant untuk bisa bergabung di tempatnya kita gitu. Nah, saya ini masih ini banget ya, masih awal banget sebenarnya. Jadi berharap juga nanti Kak Pasudame juga bergabung di sini, bisa produknya bisa bantu jual di sini kan ya Kak Iko ya. Ya, pasti Bu. Ini bisa ketemu akhirnya. Iya, jadi ada produk-produk kita sudah identifikasi, topinya Kak Ciko kita langganan pakai di sini, misalnya gitu ya. Ada nanti produk-produk kayak Bu Santi yang sebelumnya juga sudah mulai bikin produk makanan begitu. Jadi saya mau konfirmasi, mau tanya ke Mas Imam gitu. Kalau untuk model bisnis yang begini, kira-kira untuk konten marketingnya cocoknya yang mana ya Mas Imam ya? Kalau kita mau kan sekarang kita mau hire sebanyak-banyaknya tenan yang di tempat kita gitu ya, supaya mereka join juga gitu. Aku ini pengalaman dulu 2017
2013 gara-garanya bikin website kaos dan booming dapat panen, terus berpikir, oh berarti semua produk bisa aku jual ya. Nah pada akhirnya bikinlah macam-macam website Ibu. Nah salah satu website yang akhirnya aku tutup itu waktu itu bikin belanjajogja.com. Konsepnya sama Ibu. Konsepnya sama persis. Nah, cuma kalau ini nanti mainnya di SEO Google agak berat. Kenapa? Karena multi produk. Kecuali yang kita tembak adalah kata kunci umum, misalnya produk khas Danau Toba, produk oleh khas Danau Toba, misalnya kata-kata kunci seperti itu ya. Tapi kalau ke masing-masing kata kunci produknya, per item produk itu agak susah ngangkatnya. Karena basically website yang jenengan tuh isinya banyak multi produk. Maka dari itu coba bidik aja kata-kata kunci yang basisnya adalah lokal kota. Misalnya jual oleh-oleh khas Toba atau jual produk produk kesenian atau produk apa Toba misalnya. Jadi yang dikejar adalah kata kunci itu bisa dioptimasi nanti. Kalau basisnya website ya hajar aja di konten itu, di artikel-artikel tentang itu. Nah untuk yang produk gimana? Yang produk biarin aja diisi nggak apa-apa, tetapi bukan untuk dioptimasi, hanya untuk ngisiin aja di website itu. Nah optimasinya kita tembak kata kunci yang lebih luas. Terus yang bisa dioptimasi lagi Bu sebetulnya kalau jenis platform seperti Ibu ini nggak apa-apa, platformnya tetap jalan nih, jalan. Cuma saran saya juga optimalkan di marketplace, Bu. Oh, oke. Bikin aja toko atas nama platformnya Ibu. Nah, isinya itu nanti produknya teman-teman, nggak apa-apa. Listingin produknya teman-teman UKM itu ke platformnya Ibu, tetapi untuk juga menambah pasar dari Ibu juga bikin aja toko di marketplace-nya Ibu, marketplace yang ini ya, yang terkenal. Oh, iya. Shopee ataupun Bukalapak, Shopee atau Tokopedia Bukalapak. Nah, upayakan di sana jangan hanya sekedar jadi akun aja. Jadi kalau di Tokopedia itu ya jadi star seller atau jadi apa namanya kan di sana. Kalau di Shopee itu kalau bisa ya jadi Shopee Mall-nya kayak gitu Bu. Biar dapat di platformnya ini naiknya kan akan butuh waktu nih si platform sendiri. Iya. Kan marketplace sudah mulai ngangkat, jadi nanti ya istilahnya saling ngatrol lah kayak gitu Ibu. Iya. Nah itu yang aku rekomen. Kalau hanya untuk ngandelin platform terus kita aku dulu kenapa nggak naik? Karena yang dioptimasi itu bukan platformnya, tetapi yang dioptimasi itu produknya. Sedangkan iya. Google itu kan membaca kalau satu website kontennya multi konten itu susah naik. Dia akan lebih suka ketika website itu kontennya ya konten segaris satu frame itu lebih naik. Nah saranku kontennya di website seperti itu aja. Terus jangan lupain di sosial media Bu bikin misalnya di Jogja tuh ada bisnis UKM namanya. Bisnis UKM itu dia nggak jualan produknya UKM ya, tetapi dia punya lini bisnis jualan mesin support untuk UKM. Konten yang dia kejar itu konten-konten tentang UKM-nya, misalnya nih Ibu dari Toba apa tadi, diajak ngobrol, dibikinkan video, nanti diupload di sosmednya Ibu. Nah, mentornya model-model gitu aja. Atau kalau punya model, misalnya foto modelnya dengan produknya siapa, ya kayak itulah strategi konten biasa. Tapi lebih ini lagi ketika bisa menghadirkan si akunnya si Toba apa Bu? Toba Zone ini nggak hanya sekedar posting produk, tapi dia memang
ngasih edit value dari sisi yang lain. Nah, itu lebih bisa menaikkan Citobason dibandingkan hanya. Oke. Itu kira-kira insight dari saya, Ibu Rianti. Wah, iya udah. Pengalaman saya nggak naik-naik itu karena ya fokusnya di produk, bukan fokus di platform. Iya, saya udah dapat ini. Udah banyak banget Mas Imam ini masukannya. Siap. Ya kalau dari saya udah sih, ini hari ini sesinya ini banget. Bermanfaat ya. Iya. Tuhan saya yang syukurlah saya kalau mendominasi waktu karena saya tahu Bu Rianti pasti memang sengaja ngasih saya waktu. Kita secara offline temenan Mas Imam. Oh iya, ketemu lagi di online sekarang. Oke, baik kalau gitu. Pas sekali waktu kita sudah habis yang hari ini. Terima kasih banyak. Walaupun 3 orang, tapi ini lebih apa ya? Lebih intens rasanya. Ya semoga nanti teman-teman yang lain juga tertarik untuk bergabung. Ibu Rosita juga terima kasih sekali sudah bergabung dari tadi. Ibu lagi di mana? Lagi di luar sepertinya itu ya. Oke, iya. Gimana Ibu Rosita? Suaranya nggak kedengeran ini? Ya, aku watching aja deh karena lagi perjalanan bawa karyawan family gathering. Jadi oh iya. Oke, tapi terima kasih sekali sudah tetap bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, kalau Mas Imam juga terima kasih sekali ini sharingnya. Nanti di lain waktu, semoga ada kesempatan lagi, kita ngobrol lagi, berbagi ilmu lagi. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi bergabung sampai hari ini. Baik, saya pamit undur diri dulu. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Mas. Ya. Selamat sore. Selamat sore, saya akhiri. Pamit.